Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Jabal Uhud, kemudian akan dilanjutkan ke Masjid Quba. Bapak Ibu, dengan pasukan yang terbatas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi yang luar biasa. Rasulullah menempatkan pasukan panah di atas puncak gunung, kemudian pasukan bertombak dan pedang di bawah. Lalu Rasulullah berpesan kepada pasukan panah, sama ada kita menang atau kalah, maka pertahanan di atas jangan tinggalkan, kata Rasul. Karena itu adalah benteng pertahanan yang terkuat yang disusun oleh Rasulullah. Ketika terjadi pertempuran, Bapak Ibu, pasukan panah yang sudah ada di atas memegang kendali peperangan, karena mereka bisa melepaskan busur panahnya dari jarak jauh. Sehingga orang-orang kafir Quraisy banyak yang terpanah dan mereka lari, kalau bahasa asalnya kocar kacir. Jadi Bapak Ibu, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang berlarian tadi meninggalkan bekal-bekal perang mereka, peralatan perang mereka, mereka tinggalkan semua. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy meninggalkan peralatan perang mereka dan perbekalan, maka pasukan muslim yang ada di bawah mengambil peralatan perang, mengambil perbekalan makanan yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir tadi. Lalu pasukan panah yang ada di atas melihat yang seperti itu, mereka tertarik. Akhirnya mereka turun ikut berebutan perbekalan makanan dan peralatan perang tadi. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang tadinya sudah sebenarnya meninggalkan tempat, karena mereka melihat pasukan panah yang ada di atas turun, Bapak Ibu, mereka berputar arah dari belakang gunung, lalu mereka naik mengambil posisi pasukan panah tadi. Akhirnya benteng pertahanan umat Islam itu dikuasai orang kafir Quraisy. Lalu mereka memanah, melempar umat Islam yang ada di bawah. Dan pada akhirnya disitulah Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkena lemparan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Bapak Ibu, banyaklah umat Islam yang terbunuh, yang menjadi syuhada di sana, karena mereka melindungi Rasulullah SAW dari lemparan panah, tombak orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ada sekitar 70 lebih umat Islam yang menjadi syuhada di sana, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan termasuklah salah satunya adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hamzah, yang sudah kita ceritakan kemarin tentang kisah Sayyidina Hamzah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya perjuangan umat Islam dalam menegakkan kalimat tauhid agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah memberikan gambaran kepada kita, Bapak Ibu, jangan kita terlalu mengejar dan mengutamakan dunia, yang pada akhirnya kita lupa bahwa itu semua ada batasnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita akan berziarah ke Jabal Uhud ini. Begitu kita turun, kita foto bersama lebih dulu, kemudian kita ziarah nanti ke makam syuhada Uhud. Barulah Bapak Ibu nanti kita mendaki gunung yang ada di situ, gunung yang rendahnya saja Bapak Ibu, bagi yang kuat mendaki, bagi yang tidak jangan paksakan. Kemudian Bapak Ibu, waktu kita di sini hanya lebih kurang setengah jam, paling 40 menit Bapak Ibu, karena kita ada beberapa tempat lagi yang akan kita datangi. Jadi kami mohon kerjasama kita agar semua rute yang sudah kita tetapkan bisa kita tempuh Bapak Ibu. Karena bila mana kita terlambat di dalam satu tempat, dalam satu titik, maka tentu kita akan terlambat ke titik berikutnya. Jadi mohon kerjasama kita, saling mengingatkan, kemudian saling membantu bagi kita yang kita lihat kawan kita kurang mampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah dekat ke Jabal Uhud yang ada di depan kita sana Bapak Ibu.
lagi saya ingatkan Bu Anisah jangan minta jodoh di sini ya. Jadi minta apa, Pak? Kita kemari ziarah ke makam syuhada Uhud. Berdoa. Membangun sebatu-batu. Iyalah. Masa padatnya kita lihat ini bus begitu banyak ziarah di sini. Jadi tolong nanti kita jangan saling meninggalkan. Karena jika ada satu orang saja nanti yang belum masuk ke bus, itu akan memperlambat gerakan kita ke tempat berikutnya. Kita sudah semakin dekat Bapak Ibu. Perang Uhud ini terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, disitulah terjadi perang Uhud ini Bapak Ibu. Kalau Masehinya tanggal 3 Maret 625 Masehi. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di Jabal Uhud. Terlihat di sini banyak pedagang, ya, banyak sini pedagang Bu, jualan. Lihat sudah ramai orang berkunjung ke Jabal Uhud ini. Tuh, terlihat. Jadi disinilah dulu sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka hampir saja dikalahkan oleh pasukan kafir Quraisy. Karena jumlahnya tak sebanding dengan Karena jumlahnya tidak sebanding dan ada beberapa sahabat yang melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan itu ada makam syuhada. Nah, jadi para sahabat yang wafat pada perang Uhud dimakamkan di sini. Nah, itu tepatnya di depan kita itu yang ada pagarnya. Sayyidina Nah, Hamzah. termasuklah di situ pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah. Oke. Nampak kan? Inilah suasana di sekitar Jabal Uhud. Oke, cukup sampai di sini videonya. Insyaallah kita akan lanjutkan video lainnya. Ikuti terus video-video kami. Semoga bermanfaat.
untuk saudara-saudara yang berada di tanah air Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.